Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang sangat mulia, yang penuh dengan keberkahan insyaallah, yaitu majelis ilmuddin, majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, mudah untuk hadir dalam majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengetahui sifat-sifat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berharap kita bisa bermimpi melihat beliau dalam tidur kita. Dengan mengetahui sifat-sifat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muncul rasa rindu kita di dalam hati kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa lebih mengenal beliau, sehingga kita bisa lebih semangat dalam mempelajari ajaran-ajaran beliau dan mengamalkannya, menjalankan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang, dan nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Karena almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, yaitu dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca waqalat ummu ma'badin, waqalat lan wasdawuh. Tidak kita terjemahkan ya secara dalam bahasa Jawa karena banyak kata-kata yang apabila diterjemahkan secara harfiah itu kurang pas, sehingga kita terjemahkan secara makna. Selain bahwa banyak juga kata-kata yang gharib, yang asing, sehingga tidak atau sulit diterjemahkan secara harfiah, harus diterjemahkan secara maknawiyah. Wa qalat ummu ma'badin al-Khuza'iyyah fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Ma'bad al-Khuza'iyyah telah berkata, namanya Atikah, Ummu Ma'bad namanya Atikah, seorang muslimah yang juga ikut hijrah dari Makkah ke Al-Madinah. Ummu Ma'bad al-Khuza'iyyah telah berkata fi sifatihi, tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu rajulan zahiral wada'ati ablajal wajhi. Beliau mengatakan, aku telah melihat seorang laki-laki zahiral wada'ah, artinya yang sangat tampan, yang bercahaya wajahnya karena ketampanannya. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Beliau ajmalu khalqillah, beliau adalah makhluk Allah yang paling tampan. Digambarkan oleh Ummu Ma'bad al-Khuza'iyyah, beliau adalah rajulan zahiral wada'ah, seorang laki-laki yang bercahaya wajahnya karena ketampanannya. Ablajal wajhi, ablajal wajhi, yang wajahnya juga bersinar. Disebutkan di sini musyriqul wajhi musfiruhu, artinya yang wajahnya itu bersinar. Hasanal khalqi, hasanal khalqi, yang sangat indah fisiknya. Al-khalq beda dengan al-khuluq. Kalau al-khuluq artinya akhlak, kalau al-khalq itu penciptaan, artinya fisiknya. Fisiknya itu sangat indah. Lam ta'ibhu sujlatun wa lam tuzri bihi sa'latun. Lam ta'ibhu sujlatun artinya perut beliau itu besar, besarnya itu setara dengan dadanya. Bukan perutnya itu kempes yang seperti orang kelaparan misalnya, atau bukan juga perutnya itu buncit seperti orang yang kebanyakan makan, tetapi antara dada dan perutnya itu rata, mustawiyah, rata. Artinya perut beliau bukan perut yang kecil, perutnya besar tetapi tidak buncit, datar dengan dadanya. Dan itu sesuatu hal yang bagus, yang indah kalau dari sisi orang. Kalau kita melihat orang misalnya buncit perutnya, itu kan tidak bagus ya. Kalau dilihat dari diperbandingkan dengan orang yang misalnya antara dada dan perutnya itu datar atau sama rata, atau orang yang misalnya perutnya kempes, itu juga kurang menarik kalau kita melihatnya. Lam ta'ibhu sujlatun, itu maksudnya bahwa antara dada dan perut beliau itu datar, perutnya besar tidak kecil, datar dengan dadanya. Walam tuzri bihi sa'latun. Kemudian kepalanya itu
tidak kecil sekali dan juga tidak besar sekali. Nah, tetapi sedang sesuai dengan perawakannya. Nah, sesuai dengan perawakan badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin kita sebutkan, itu adalah mu'tadil, sedang, tidak sangat tinggi, tidak sangat kecil, tidak sangat pendek, tetapi perawakannya sedang dan kepalanya itu pas dengan postur tubuhnya. Artinya tidak terlalu besar, kepalanya juga tidak terlalu kecil. Nah, karena kalau kita lihat misalnya kalau kepalanya nggak sesuai dengan badannya, itu kan juga nggak enak dipandang. Misalnya orangnya besar, kepalanya kecil misalnya, atau orangnya kecil, kepalanya besar, juga tidak apa. Kalau kita pandang kurang bagus, meskipun semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ini kan menggambarkan ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah ciptakan dengan secara sempurna seluruh fisiknya, baik itu kepalanya, rambutnya, janggutnya, hidungnya, matanya, tangannya, kakinya, seluruh badannya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna, yang terindah di antara yang lainnya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, gambarannya seperti yang kita sebut ini. Lam tuzri bihi sa'latun, artinya kepalanya itu tidak sangat kecil, yang enggak sesuai dengan badannya, juga tidak terlalu besar, yang juga tidak sesuai dengan perawakan badannya. Cocok antara kepala dan badannya itu. Wasiman artinya beliau itu terkenal dengan ketampanannya, itu yang dimaksud wasim. Wasim itu al-masyhur bil husni, jadi terkenal dengan ketampanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qasiman artinya hasanan wadi'an, jadi tampan yang bercahaya. Jadi tampan dan bercahaya. Nah, kita akan melihat ya, ada wajah bercahaya, ada wajah yang tidak bercahaya. Bercahaya bukan berarti seperti lampu kemudian mengeluarkan cahaya, atau seperti matahari mengeluarkan cahaya, tetapi kalau dipandang itu terlihat bercahaya. Kita bisa membedakan. Ada juga wajah yang suram, yang gelap. Meskipun putih wajahnya, tetapi terlihat gelap. Kalau dipandang oleh orang, ini dalam pandangan orang lain, wajahnya bercahaya. Ini wajahnya gelap. Itu terlihat ya. Kalau kita misalnya melihat wajah-wajah para kiai, orang-orang soleh, dan orang-orang biasa misalnya, kita bisa membedakannya dengan mudah. Misalnya dalam kerumunan banyak orang, meskipun tidak semua begitu, tidak mutlak ya, kita tidak berbicara secara mutlak. Tetapi kalau kita misalnya ada kerumunan banyak orang, semuanya misalnya pakai serban misalnya, atau pakai kopiah putih semuanya, kita akan bisa membedakan. Secara zahir kan sulit, ini semuanya macak kiai, ini semuanya macak orang baik, macak orang soleh. Tetapi ketika kita melihat wajahnya, maka kita akan bisa, ini kayaknya yang ini kayaknya. Misalnya nanti tebak siapa yang kiai ini itu yang mana, itu kita akan bisa menebaknya. Misalnya ini hanya perbandingan ya, bahwa sebagian orang itu memiliki wajah yang bercahaya bukan dengan pengertian mengeluarkan cahaya seperti lampu, tetapi auranya itu bercahaya. Tetapi ada juga yang suram, terlihat ini kayaknya nggak pernah sholat orang ini. Terlihat suram wajahnya, matanya itu terlihat gelap itu. Padahal ya kalau dilihat kulitnya putih juga, tetapi kok gelap gitu. Itu ada bedanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu qasiman ya, disebutkan qasiman artinya tampan, indah dan bercahaya wajahnya.
Fi ainaihi da'ajun. Fi ainaihi da'ajun, seperti yang kemarin kita sebutkan, bahwa mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebar, kemudian bagian hitamnya itu sangat hitam, dengan bagian putihnya sangat putih, kemudian ada garis-garis merah. Garis-garis merahnya bukan ketara sekali, tetapi untuk menambah keindahan bagian bagian putih dari mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambaran dari keindahan mata seseorang itu seperti itu, hitam, hitamnya sangat hitam, putihnya sangat putih, itu menggambarkan keindahan mata. Kalau sudah mata bagian putihnya udah kekuning-kuningan, sudah kotor, kekuning-kuningan, kemudian bagian hitamnya enggak hitam sekali misalnya, itu kan tidak terlihat indah. Sangat beda. Kita bisa membedakan. Kalau kita melihat misalnya matanya seorang bayi misalnya, atau anak kecil, terlihat masih bagus sekali matanya, karena apa? Putihnya masih putih, hitamnya masih terlihat hitam. Tapi mata kita ini kan sudah sudah beda, sudah nggak indah lagi jika dibandingkan dengan misalnya anak kecil. Mata Nabi itu bersih, ya, bersih, putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam, dan matanya lebar, bukan sipit. Wa fi asfarihi ghatafun. Wa fi asfarihi ghatafun. Itu idep. Idep itu bulu mata. Bulu mata. Bulu matanya itu panjang. Bulu mata yang bagian ini, yang ada di mata. Kalau kita pejamkan mata, maka dia akan menempel. Ini namanya bulu mata. Bulu matanya lebat, panjang, tetapi lembut. Bukan seperti bulu mata pasangan, itu enggak. Kalau bulu mata pasangan, orang kan sering, perempuan khususnya, memasang bulu mata panjang, dibuat panjang biar terlihat indah, tapi kaku bulu matanya. Bulu mata Nabi enggak seperti itu, dia lebat, panjang, kemudian dia lembut. Bulu mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi asfarihi ghatafun. Wa fi sautihi sahalun. Dalam suara Nabi, sekarang suara Nabi itu apa? Kalau kita gambarkan, tidak yang jelas merdu seperti yang telah kita gambarkan kemarin, hasana sauti. Nabi itu suaranya merdu. Merdunya itu dia ungkul, suaranya ungkul, tidak seperti suara suara perempuan, atau tidak suara yang jelas suaranya sangat merdu, yang tahu ungkul ya. Ungkul itu yang berbobot dan berwibawa. Kalau kita mendengarkan suara sebagian orang, itu kan enak gitu ya. Kalau dia misalnya membaca, kalau dia berbicara, kalau dia berpidato, kalau dia misalnya membaca Al-Quran, itu terlihat suaranya sangat merdu. Nah, merdunya itu bermacam-macam. Kalau merdunya suara Nabi itu terlihat ungkul suaranya. Kemudian wa fi unuqihi satahun, artinya leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jenjang. Jenjang itu panjang, tidak pendek misalnya antara kepala dan itu tidak berjarak misalnya, karena sebagian orang kan lehernya itu pendek. Lehernya panjang, jenjang, yang menambah keindahan, terlihat indah lehernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi lihyatihi katsasatun, jenggotnya itu tebal, seperti yang kemarin kita gambarkan. Tebal artinya kalau kita berhadapan, sewaktu kita berbicara dengan seseorang, orang yang jenggotnya tebal, itu kulit bagian dalam jenggotnya tidak terlihat. Dan itu juga menunjukkan hal yang istimewa bagi seorang laki-laki yang memiliki jenggot tebal.
Kemudian ya kalau apa namanya, itu menambah bagi seorang laki-laki adalah menambah ketampanannya. Azajja aqran. Azajja aqran artinya alis. Azajja aqran itu adalah sifat Nabi apa namanya, Ummu Ma'bad menggambarkan tentang alisnya. Alis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rapi, lebat, rapi, lembut. Kemudian antara alis satu dengan alis yang kedua itu sangat dekat, seperti bersambung antara sini dengan sini, seperti bersambung tetapi tidak bersambung. Itu alis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian insomata fa'alaihil waqar. Nabi itu apabila beliau diam maka terlihat kewibawaannya. Beliau ketika diam, sedang diam, maka akan terlihat kewibawaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa in takallama sama wa alahu al-baha'u. Apabila beliau itu berbicara, apabila beliau berbicara maka akan terlihat kepandaian, kepintaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika beliau diam maka akan apa namanya, akan terlihat wibawanya, dan apabila beliau berbicara maka akan terlihat apa namanya, kepandaiannya, kepintaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila beliau berbicara itu beliau mengangkat kepalanya. Nah, kalau berbicara beliau mengangkat kepalanya. Itu yang dimaksud sama. Nah, disebutkan di sini bagaimana wa in somata fa'alaihi al-waqar wa in takallama sama, artinya ketika beliau berbicara beliau mengangkat kepalanya, bukan menunduk. Wa alahu al-baha. Nah, jadi beliau mengangkat kepalanya ketika berbicara dengan orang lain di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya, ajmalun nasi wa abahahu min ba'id. Beliau adalah orang yang paling tampan. Apabila dilihat dari jauh terlihat ketampanannya. Apabila wa ahlahu wa ahsanuhu min qarib. Apabila dilihat dari dekat terlihat ketampanannya juga dan terlihat manisnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh, dekat, sama-sama tampan. Dilihat dari jauh terlihat tampan, dilihat dari dekat terlihat tampan juga, terlihat manis. Itu Kanjeng Nabi. Beda dengan kebanyakan kita. Kalau dilihat dari jauh kayaknya tampan. Kalau perempuan kalau dilihat dari jauh kayaknya cantik. Kalau didekati ternyata biasa-biasa saja. Itu kebanyakan kita begitu. Kelihatannya tampan dan cantik itu dari jauh. Karena nggak terlihat ada aibnya. Tetapi kalau didekati ternyata biasa saja. Sebab kalau dari jauh kan nggak terlihat ada apa pada hidungnya, ada apa pada matanya, ada apa pada keningnya, itu tidak terlihat. Bagaimana bibirnya tidak terlihat, tetapi kalau didekati, oh ternyata biasa saja. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak, dari jauh terlihat sangat tampan, didekati lebih tampan lagi, manis dan tampan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang diciptakan oleh Allah sebagai ajmalu khalqillah, makhluk Allah yang paling tampan dan indah. Khulwul mantiq, kalau berbicara itu manis. Faslun la nazrun wala hadharun ka'anna mantiqahu kharazatu nazmin tahaddarat. Ini tentang cara berbicaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa beliau berbicaranya?
Beliau kalau berbicara pelan, tidak terlalu cepat. Kemudian kalau berbicara beliau itu tidak sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Karena kalau bicara itu sedikit, maka sulit untuk dipahami. Kalau seseorang bicara cuman sekejap misalnya, maka orang yang mendengar kurang paham apa ini maksudnya misalnya. Nabi berbicaranya tidak seperti itu. Kemudian juga tidak terlalu banyak kalau beliau berbicara yang membuat orang bosan. Nah, kalau seseorang nerocos saja kalau bicara begini terus, kita yang bicara bosan untuk mendengarnya. Apalagi diulang-ulang saja tadi bicara begini-begini lagi dan seterusnya. Nerocos kayak apa? Itu Nabi tidak seperti itu, tapi juga tidak terlalu irit sehingga banyak hal yang perlu diperjelas. Enggak. Kalau Nabi berbicara, maka jelas, pelan, jelas, kemudian juga tidak merocos, tidak terlalu banyak yang kemudian membuat orang yang bicara itu bosan. Pokoknya seseorang yang berbicara dengan Nabi, maka dia akan senang karena pembicaraannya jelas dan tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Semuanya sedang, tidak membosankan dan enak untuk difahami. Kemudian yang berikutnya raba'atun labaina min tulin wala taqtahimuhu ainun min qisarin. Ini yang kemarin sudah kita sebutkan, artinya beliau mu'tadil, sedang, perawakannya itu sedang, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi itu gimana? Orang yang berbicara dengannya dengan seseorang yang terlalu tinggi itu kan juga capek ya. Kita kalau ngomong sama orang yang terlalu tinggi kayak begini, kita capek ngomong sama orang yang terlalu tinggi karena apa? Kita harus dangak begini, harus kepala kita ke sana. Tapi kalau kita bicara dengan orang yang terlalu rendah juga repot juga. Tetapi beliau itu mu'tadil, sedang, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Tetapi lebih kepada tinggi daripada kepada pendeknya. Artinya sedangnya itu lebih ke arah tingginya bukan ke arah pendeknya. Tetapi dia adalah rab'ah, sedang. Jadi seperti itu. Husnun baina husnaini, artinya di antara orang yang lain itu ya rata. Nah, ini kan husnun itu dahan, di antara dua dahan, kalau 3 orang maka beliau itu ya rata. Artinya sedang, perawakan pada umumnya orang ketika itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Wa huwa amdaru salasah mansoran. Kalau dari 3 orang beliau adalah yang terindah dari sisi, kalau dilihat itu beliau adalah yang paling indah. Wa ahsanuhum qadran, dan yang paling bagus juga ukurannya. Lahu rufaqa'u yakhuffuna bihi. Nabi itu memiliki teman-teman yang mengelilinginya. Rufaqa jamak dari rafiq. Jadi beliau ada teman-teman di sekitarnya yang selalu mengelilingi beliau. Itu menunjukkan beliau orang yang dicintai oleh teman-temannya. Sehingga orang pada ngumpul di sekitarnya. Selain beliau orang yang menyenangkan dari sisi apapun, sudah beliau seorang nabi, rasul, orang yang tampan, yang berilmu, ilmunya sangat luas, turun wahyu kepada beliau, sehingga orang itu senang untuk berkumpul di sekitar beliau untuk mendapatkan faidah-faidah dari beliau. Itu gambaran kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang itu nggak baik, pasti orang itu akan menjauh darinya. Dia akan cenderung menyendiri sendiri, nggak ada orang yang mau dekat dengannya. Tetapi Rasulullah, orang-orang, para sahabatnya itu mengerumuni beliau.
In qala ansatu liqaulihi. Jika Nabi sedang bicara, maka semuanya diam, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun beliau dikerumuni oleh para sahabatnya, berkumpul para sahabatnya di dekat beliau, tetapi ketika beliau berbicara, semuanya diam, mendengarkan. Ansat itu bukan sekedar diam, tetapi diam dengan seksama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bukan hal yang mudah ya. Kalau kita bicara orang diam itu bukan sesuatu yang mudah. Sebagian orang itu tidak memiliki wibawa sama sekali. Ketika dia berbicara, orang lain juga ikut bicara. Ini masalah. Kalau dia menjadi guru, ini juga sulit untuk sukses. Dia jadi guru, dia bicara, muridnya ikut bicara. Dia bicara, mahasiswanya ikut bicara. Gimana akan sampai ilmu kalau semuanya ikut bicara? Dia menyampaikan dakwah dalam pengajian umum, dia berbicara di podium, yang hadir juga ikut ngobrol sendiri. Nah, ini namanya yang bicara tidak memiliki kewibawaan dalam berbicara. Itu juga sebuah hal yang karunia yang Allah berikan kepada seseorang. Sebagian orang ketika dia berbicara semuanya terdiam, mendengarkan secara seksama apa yang disampaikannya. Tapi sebagian juga nggak bisa. Orang yang seperti itu, orang yang nggak didengar oleh orang lain, dia akan sulit memberikan faedah kepada yang lainnya. Bahkan ada kadang sebagian kita kalau ngajar anak-anak itu merasa kesulitan karena kita bicara, mereka ikut bicara. Apalagi tingkat anak-anak madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah, SMP, SMA. Kalau kita ngajar, mereka juga ikut teriak-teriak, ikut ngomong-ngomong seperti kita. Dan sebagian seperti itu. Tapi sebagian orang dia masuk meskipun umurnya masih sanawiyah, dia masih aliyah atau bahkan masih TK pun dia bicara, dia ikut, semuanya terdiam dan mendengarkan apa yang diucapkannya. Karena kepandaian dia di dalam berbicara yang membuat orang itu tertarik dan ingin mendengarkannya. Nah, ada yang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau sedang berbicara, maka semuanya terdiam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in amara tabadaru li amrihi. Apabila beliau memerintahkan sesuatu, maka para sahabat itu bergegas untuk melaksanakannya, tidak menunda-nundanya. Bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kecintaannya mereka terhadap Nabi, karena keimanan mereka, sehingga mereka ketika Nabi memerintahkan sesuatu, mereka bergegas tidak menunda-nundanya untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu para sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi diriwayatkan, Nabi pernah bersabda kepada para sahabatnya, afshu as-salam. Artinya sebarluaskanlah salam. Ada seorang sahabat Nabi itu langsung melaksanakan perintah itu. Dia masuk ke dalam pasar yang penuh dengan manusia, dengan orang. Dia untuk uluk salam saja, untuk menyebarkan, memasyarakatkan salam. Setiap orang yang ditemui, dia uluk salam. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Kemudian dia keluar dari pasar, bukan untuk jual beli, dia masuk ke pasar hanya untuk menebarkan salam. Kenapa? Perintah Nabi, untuk menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali tidak mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar, para sahabat yang lainnya juga pernah mendengar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui
uh, apa untuk menemui seseorang dan meminta doa kepadanya. Orang itu dengan ciri-ciri seperti ini digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan dia adalah afdalut tabi'in, khairut tabi'in, Uwais al-Qarni. Nah, itu sifat-sifatnya digambarkan oleh Nabi. Nanti kalian cari orang ini dan mintalah doa kepadanya. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau afdalu awliya'il bashar setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi seorang khalifah dan mendengar orang tersebut, beliau mencarinya. Padahal beliau lebih mulia daripada Uwais al-Qarn. Beliau sahabat dan memiliki kemuliaan tersendiri di kalangan para sahabat, bahkan nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi karena ketawaduannya pertama, yang kedua karena menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi, beliau mencari-cari orang dengan sifat-sifat fisik yang telah digambarkan oleh Nabi. Dan beliau kemudian ketemu dan beliau meminta didoakan ampunan kepada Uwais al-Qarni. Ini semuanya bukan semata-mata karena ketawaduan dari Sayyidina Umar bin Khattab, itu iya, tetapi lebih dari itu adalah karena menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat begitu, ketika Nabi memerintahkan sesuatu, maka beliau para sahabat pasti bergegas untuk melaksanakan. Nggak ada ini dan itu, nggak ada protes ini dan itu. Ini mengajarkan kepada kita untuk tatawu. Tidak, karena sebagian orang selalu dia bertanya, kenapa saya yang disuruh, kenapa enggak si fulan saja yang disuruh, saya sedang repot, saya mau ini dan itu, saya punya acara ini dan itu dan sebagainya. Macam-macam alasannya untuk tidak menjalankan perintah. Itu bisa jadi yang memberi perintah kurang berwibawa, atau bisa jadi ya orangnya itu yang nggak memiliki rasa tatawu, yang itu hal yang tidak semestinya kita miliki, apalagi kita sebagai seorang muslim, seorang dai khususnya. Tetapi Nabi lain, beliau orang yang sangat berwibawa dan dicintai oleh para sahabatnya. Ketika beliau memberikan perintah, maka para sahabat bersegera untuk melaksanakan perintah itu. Mahfudun mahsyudun, mahsyudun. Beliau itu dilayani oleh para sahabatnya, meskipun beliau mutawadhi, rendah hati seperti kita gambarkan kemarin, bahwa beliau di rumahnya terkadang beliau itu menjahit pakaiannya sendiri, menjahit sendalanya sendiri. Beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah sebagaimana orang pada umumnya, padahal beliau adalah afdalu khalqillah, makhluk Allah yang paling mulia. Tetapi karena ketawaduannya, beliau melakukan pekerjaan rumahnya sendiri. Tetapi beliau juga dilayani oleh para sahabatnya karena kemuliaan beliau. Orang itu kalau mulia, maka orang ingin berkhidmah kepadanya. Para sahabat juga ingin berkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau itu para sahabatnya dengan senang hati, dengan ridha, mereka itu juga membantu hal-hal yang dibutuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mahsyud artinya orang berkumpul di sekitar beliau. La'abisun wala mufannadun. La'abisun artinya wajah beliau itu tidak cemberut, artinya wajahnya selalu penuh dengan senyum, tidak cemberut. Karena ada wajah-wajah cemberut di antara kita ini yang kalau dilihat nggak menyenangkan. Kenapa? Ya karena selalu
masam, cemberut terhadap kita yang melihat juga ngerasa nggak enak, dan sebagainya seperti itu. Nah, Nabi nggak kayak begitu, wajahnya itu selalu penuh dengan senyuman dan tidak ada kecemberutan sama sekali, sehingga menyenangkan orang yang memandangnya. Al-mufannat artinya beliau bukan orang yang bodoh atau sedikit akalnya. Nah, itu makna wala mufannat, artinya beliau bukan orang yang sedikit akalnya atau bukan orang yang bodoh. Hadirin rahimakumullah. Ini beberapa sifat fisik Nabi yang dijelaskan oleh Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Selanjutnya kita akan membaca sifat-sifat Nabi, fisik Nabi yang disebutkan oleh Anas bin Malik Al-Ansari. Wa an Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya Anas bin Malik Al-Ansari mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kana raba'atan minal qaum laisa bitawilil ba'in wala bil qasiri al mutaraddid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sedang perawakannya di antara kaumnya. Jadi raba'ah artinya yang mu'tadil, yang sedang dari sisi perawakannya. Ditafsiri oleh Anas bin Malik, raba'atan minal qaum itu bagaimana? Laisa bitawilil ba'in, bukan orang yang tinggi sekali, bukan sekedar tinggi. Beliau tinggi, tetapi bukan tinggi sekali. Tinggi sekali itu tinggi yang membuat dipandang mata tidak nyaman. Tinggi sekali, kayak genter misalnya. Wala bil qasiril mutaraddid, dan juga beliau bukan yang pendek sekali. Sedang itu ya enak ya. Enak kalau dipandang. Tidak pendek sekali seperti yang tadi kita gambarkan. Tidak tinggi sekali, tidak pendek sekali, tetapi lebih ke arah tinggi. Sedangnya itu lebih ke arah tinggi. Azharul laun artinya yang kemarin sudah kita sebutkan, laisa bil abyadil amhaq wala bil adami. Jadi Nabi itu putih, tetapi tidak putih sekali. Artinya putihnya bukan putih kayak kayak kertas, tetapi putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Putih yang bercampur dengan kemerah-merahan, bukan putih murni atau bukan merah murni, tetapi putih yang bercampur dengan kemerah-merahan, bukan abyad al-amhaq wala bil adam, bukan bukan coklat, tetapi dia adalah putih yang semu kemerah-merahan. Dan kita tahu yang seperti itu adalah menggambarkan keindahan kulit. Bagi seseorang yang memiliki kulit seperti itu menunjukkan indahnya kulit. Laisa bija'adin wala qatatin wala sabtin rajila sya'ri. Ini menggambarkan tentang rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa rambut Nabi itu bukan keriting. Tahu keriting yang rambutnya muter-muter itu, bukan rambutnya keriting kayak begitu. Rambut Nabi lurus, tapi bukan lurusnya kaku, yang lurus rus. Lurus itu artinya nggak ada kembangannya sama sekali, tetapi rambutnya lurus ngandan-ngandan, tetapi bukan keriting. Beda. Keriting dengan ngandan-ngandan itu berbeda. Ngandan-ngandan itu dia lurus sebenarnya pada dasarnya, tetapi dia ada gelombangnya. Nah,
apa namanya, bukan keriting. Kalau keriting seperti sebagian daerah orang itu rambutnya keriting-keriting, itu kan tidak terlihat indah ya. Meskipun sesama mereka ya sudah indah mungkin ya. Tetapi kalau pada umumnya, penilaian umum itu tidak. Kemarin kita sampaikan terkadang rambut Nabi sampai di sini, di ujung dari bagian bawah telinganya, terkadang sampai ke pundak. Artinya tidak selalu seperti ini, juga tidak selalu seperti itu. Dari sisi panjangnya, tidak selalu segini, juga tidak selalu sepundak. Dan itu bagi Nabi adalah menunjukkan apa namanya, keindahan sesuai dengan postur tubuh beliau. Nah, tidak lebih dari pundak ya. Perhatikan, tidak lebih dari pundak, karena ada sebagian laki-laki yang rambutnya melebihi pundaknya sampai ke apa, ke apa ini namanya, sampai ke punggungnya misalnya, seperti perempuan, menyerupai perempuan. Nah, tidak selayaknya seorang laki-laki seperti itu, kayak perempuan. Nah, tetapi kalau mau mengikuti Nabi ya segini atau sepundak. Ini sudah maksimal sepundak. Tetapi ya disesuaikan dengan postur tubuh kamu. Kalau postur tubuhnya kurus, kering misalnya, kemudian rambutnya segitu, ya bukan tambah tampan tetapi tambah nggak jelas, tambah terlihat kurus badannya karena rambutnya terlalu panjang. Atau misalnya orangnya pendek, rambutnya panjang, itu juga nggak nyaman kita melihatnya. Tetapi kalau orangnya gagah, misalnya tinggi, tidak terlalu tinggi, kemudian badannya juga tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus, sedang, kemudian rambutnya segini, bagus lagi rambutnya, bukan rambutnya muel-muel misalnya, atau rambutnya jelek, tetapi rambutnya hitam, bagus, misalnya segini, ya wajar. Nah, karena terkadang di antara kalian kan enggak menyesuaikan diri, tidak menyesuaikan diri, sehingga orang yang melihatnya itu apa namanya, risih. Orang kok kayak gini rambutnya, udah nggak tahu, nggak pernah sisiran, nggak diatur, tapi pokoknya panjang gitu saja. Nah, ini juga orang yang melihatnya sebel atau tidak nyaman kalau melihat orang seperti itu. Sudah jarang mandi lagi, jarang keramas, tapi yang penting panjang itu saja rambutnya. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Masih ada satu sesi lagi yang menggambarkan tentang ciri-ciri fisik atau sifat-sifat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara umum yang kita sampaikan itu sama dengan penjelasan sebelumnya, karena memang ini riwayat yang berbeda dari para sahabat yang menceritakan tentang sifat-sifat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada bagian-bagian yang belum diceritakan. Sebagian diceritakan oleh sahabat ini, tetapi tidak diceritakan oleh sahabat yang lainnya. Misalnya kemarin belum kita dengar bagaimana Nabi berbicaranya. Sekarang ada diceritakan tentang bagaimana Nabi ketika berbicara. Bagaimana alisnya, bagaimana kemarin hanya jenggot yang ada, tetapi alisnya bagaimana, kemudian bulu matanya seperti apa, tidak diceritakan kemarin, diceritakan hari ini. Insya Allah besok ada bagaimana gigi Nabi, seperti apa bentuknya, kita akan mengetahuinya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.